Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan dari tanggal 3 sampai 7 Januari 2022 untuk pair Euro USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam trading view-nya. Jadi kemarin untuk di Euro USD sebenarnya kita masih bergerak di area sideways ya. Sideways yang lebar. Karena kalau ini sideways kecil sebenarnya kalau saya tarik sampai sini sebenarnya sih bisa. Sampai sini areanya sebenarnya. Tapi karena dia sudah naik, jadi ini kan saya close. Trading plan ini juga sudah tidak berlaku. Ini akan saya hapus juga. Oke, jadi ini untuk Euro USD sebenarnya dia masih bergerak miris ya. Masih bergerak miris. Dia masih bergerak tidak jauh kemana-mana. Dia hanya bergerak stay di area itu-itu aja. Sebenarnya sekarang dia ada di area resisten. Kemarin kan dia harga hanya bergerak di tengah-tengah 13.200. Dan sekarang harga bisa melewati 13.800. Tapi belum sampai 14.000 ya. Untuk angka logika, angka bulatnya 14.000 belum lewat. Jadi karena dia sekarang di area resisten, dan sekarang kalau kita coba tarik garis trendline ya, kita coba tarik garis trendline di sini. Oke, di sini ada parallel channel untuk dia naik. Oke, selama dia tidak bisa ini ya, takutnya ini adalah dia bisa membentuk bearish flag ya. Takutnya nih, karena dia ini kan dia bergerak naik, perlahan-lahan dia mulai bergerak naik walaupun ini sebenarnya sideways cukup besar sebenarnya. Tapi takutnya ini merupakan dia membentuk pola bearish flag takutnya. Dimana ini merupakan tongkatnya, kemudian ini merupakan benderanya di sini yang warna biru ini. Itu kemungkinannya ya, itu kemungkinannya terjadi jika ini benar-benar terjadi bearish flag. Saya naik sedikit. Ya. Karena sekarang dia ada di area resisten, takutnya adalah ketika nanti dia nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan untuk di hari Senin dan di hari Selasa. Jika hari Senin harga bisa nutup di atas Fibonacci 0,5, otomatis dia akan mengejar Fibonacci yang ke-618. Yang dimana itulah di 14.375 seperti itu. Maka jika itu terjadi, ini bearish flag otomatis sudah tidak valid ya. Berarti memang dia akan hanya mengejar Fibonacci-nya dulu. Seperti itu. Selanjutnya adalah jika nanti di hari Senin Selasa itu harga tidak bisa menembus area ini, maka otomatis harga akan kembali turun sampai ke area kuning di 13.200. Ataupun nanti misalnya dia bisa bergerak turun lagi jauh, bisa sampai ke 12.650. Jika 12.650 ini nanti di breakout ya, ini sampai sini misalnya, berarti ini kan otomatis dia sudah melewati channelnya dia, channel naiknya dia. Otomatis nanti harga akan bergerak turun sampai ke 11.950. Karena kalau kita lihat ke kiri, ini merupakan dia punya base terakhir itu di sini, di 11.950. Jika 11.950 ini di breakout, maka otomatis harga akan turun jauh bisa ke 8.000 nanti. Bisa di sini berhenti, jauhnya di sini. Seperti itu. Jadi harga masih bisa stay di sini untuk saat ini. Oke, itu untuk analisanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin
buy nanti pada saat harga bisa melewati Fibonacci 0,5 ya. Ketika Fibonacci bisa melewati 0,5, target terjauh adalah di Fibonacci 618. Dan merupakan di situ ada resisten juga, dan stop lossnya adalah di bawah 13.835, berarti di sini aja 13.800 ya, 13.800 stop loss, dan take profit di 14.480 ya pokoknya sekitar itu. Maka jika itu terjadi, flagnya ini tidak akan valid seperti itu. Jika teman-temannya ingin sell, silakan sell ketika nanti 13.835 ini, area kuning yang di sini, yang panjang ini berhasil ditahan oleh market. Jika itu terjadi, maka harga otomatis akan bergerak turun, dan silahkan ambil posisi sell nanti ketika harga sudah turun, dan untuk stop lossnya bisa di atas Fibonacci 0,5 sedikit, di 14.077 dikit, dan untuk take profit terjauh sebenarnya di sini di 12.000 sebenarnya, tapi karena kita ambil pendek aja jadi sampai ke 13.200-nya di sini seperti itu. Karena secara Fibonacci kita masih memakai Fibonacci yang gede ya. Fibonacci yang gede di sini kita ambil dari dia buat terakhir di sini sebelum dia turun, kita tarik Fibonacci ke bawah. Dan sekarang dia berhenti di mau mengejar Fibonacci 0,5. Tapi di sini kita ada resisten di sini, bekas resistannya di sini. Jadi sekaligus di sini merupakan area atas dari dia punya flag. Jadi merupakan area kunci nanti ini di sini, di area kuning yang panjang ini. Itu merupakan area kunci kemana arah Euro USD akan bergerak. Itu untuk daily. Kalau kita lihat di 4 jam, sebenarnya kita juga belum bisa pasti. Sebenarnya kita bisa lihat di sini di 4 jam kita pernah di tanggal 19 November ketika dia naik di area kuning kemudian dia turun jauh. Kemudian ketika naik di area kuning, kemudian dia turun jauh. Dan ketika dia turun jauh, di sini harga tidak bisa naik sampai ke area kuning. Dan sekarang harga bisa sampai di area kuning. Dan oleh karena itu, kita akan lihat pergerakan marketnya bagaimana. Apakah dia bisa naik sampai menembus Fibonacci 0,5 ini, atau tidak? Jika tidak, maka harga otomatis akan turun lagi bergerak sideways seperti ini, yang lebar di sini. Dari tanggal 21 November ini, dia akan bergerak sideways seperti ini jauhnya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, time frame 1 jam pun tidak begitu banyak sebenarnya juga. Sama dia juga untuk sideways di sini. Market Euro USD sebenarnya belum bisa bergerak jauh sebenarnya. Karena dia masih berhimpit di daily tadi. Dia berhimpit di antara berbagai resisten yang dekat, dan resisten itu merupakan pas juga bagian daripada Fibonacci itu sendiri. Seperti di sini area kuning merupakan terdekatnya adalah Fibonacci 0,5, dan area kuning di sini adalah Fibonacci terdekatnya adalah di 618. Dan yang paling jauh sendiri adalah area merah di sini, Fibonacci adalah di 78,6 seperti itu. Itu merupakan area resisten yang kebetulan juga menjadi area dari Fibonacci itu sendiri, seperti itu. Dan untuk yang kuning di sini juga dia berdekatan dengan Fibonacci 0,38 juga, seperti itu. Jadi untuk di Euro USD, harga ini belum bisa jauh bergeraknya. Karena mengapa? Karena dia masih berhimpit di antara area resisten yang sekaligus juga bergerak di dalam area Fibonacci retracement-nya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk Euro USD segini aja. Untuk yang di NFP ya, NFP di tanggal 7. NFP di hari Jumat tanggal 7, nanti silahkan teman-teman perhatikan ya datanya seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamental mingguan. Itu kan sudah saya kasih tahu
cara membaca ininya, data NFP-nya, supaya teman-teman tidak kaget nanti. Jadi ketika data NFP dan sebagainya itu bagus, maka otomatis USD kan menguat, maka harga untuk Euro USD pasti akan turun, seperti itu. Dan sebaliknya, jika data NFP jelek dan lain-lainnya juga jelek, maka USD akan melemah, sehingga Euro USD pasti akan menguat, seperti itu. Jadi untuk di NFP-nya, kalau mau teman-teman trading di NFP, silahkan, tidak bermasalah. Karena untuk saya sendiri sih, untuk pada saat NFP, karena itu marketnya sangat bergejolak biasanya, volatil cukup besar, jadi saya lebih baik untuk menunggu dulu hasil dari NFP-nya, baru akan saya tentukan kemana arah marketnya, seperti itu. Tapi karena ini merupakan kita adalah hanya sebagai analisa teknikal aja, yang dimana ini merupakan rangkuman yang akan terjadi di 1 minggu ini merupakan analisanya, yang dimana ini merupakan ada area resisten, dan sekarang ini menjadi area support, dan di sini juga ada support, dan di sini juga ada support. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk analisa teknikal mingguan untuk di pair Euro USD. Semoga apa yang sudah saya sampaikan teman-teman semua dapat bermanfaat dan dapat menjadi informasi yang positif bagi teman-teman yang ingin trading di Euro USD. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.